Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabul dengan NIM S1S1220091. Nah, pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi daripada perkuliahan sebelumnya, yaitu linked list atau biasa disebut dengan daftar terikat, data struktur, dan algoritma dengan Python. Nah, pembahasan pada video kali ini itu kita kemudian diberi tugas hanya menjelaskan sampai halaman 20 saja. Saya belum lihat juga halaman 20 ini sampai materi apa. Hanya sini pembahasan di materi ini yaitu ada pertama pendahuluan, kemudian berbagai jenis linked listnya atau jenis-jenisnya. Ada single linked list, circular linked list, kemudian doubly linked list. Kemudian the positional list ADT. Kemudian sorting apportional list atau mengurutkan daftar posisi. Kayaknya sampai situ saja. Nah, kita masuk di pembahasan pertama itu introduction atau pendahuluan array versus linked list. Nah, array based sequence. Nah, pada materi sebelumnya pernah dijelaskan juga mengenai array based sequence. Yang mana di sini array itu menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen nantinya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa array based sequence itu punya beberapa keterbatasan atau ya mungkin bisa kita sebut kelemahan, yaitu yang pertama panjang array dinamis. Nah, di sini dikatakan mungkin lebih panjang daripada jumlah sebenarnya atau unsur-unsur yang disimpannya pada unsur-unsur yang disimpannya. Kemudian batasan amortisasi untuk operasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata. Nah, ini merupakan beberapa keterbatasan array-based sequence ya. Kemudian ada penyisipan dan penghapusan pada posisi interior suatu array mahal biayanya ya. Jadi salah satu keterbatasannya itu mengenai biaya. Nah, linked list itu di sini dikatakan dia merupakan alternatif dari array based sequence tadi yang mengatasi keterbatasan tadi. Nah, dia jadi linked list ini dia mengatasi tiga keterbatasan daripada array based sequence. Jadi semisal atau bisa kita sebut bahwa linked list ini itu apa namanya? Bisa kita katakan model sempurna atau memang pelengkap daripada array based sequence. Nah, bisa dikatakan alternatif. Kemudian ia bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Kemudian setiap node memelihara referensi ke elemennya dan satu atau beberapa referensi ke node tetangga. Untuk secara kolektif merepresentasikan tatanan linear sequence. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa ternyata linked list juga memiliki keterbatasan atau kekurangan, yaitu yang pertama elemen dari eh, list tadi atau dari daftar tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Nah, kemudian kita tidak bisa mengetahui dengan memeriksa sebuah not apakah not itu kedua, kelima, atau ke-20 atau ke berapa pun itu simpul dalam daftar. Kemudian, nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Tadi sedikit pendahuluan, yaitu masuk pada jenis-jenis linked list itu ada beberapa tadi disebutkan. Yang pertama, kita akan masuk di single linked list. Nah, single linked list dalam bentuk yang paling sederhana adalah yang dikatakan node yang bersama-sama membentuk urutan linear.
Kemudian setiap simpul menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen sekuens serta referensi ke simpul berikutnya dalam daftar. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian not pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai simpul kepala dan ekor atau head dan tail. Nah, headnya yang ini, tailnya itu yang ini. Kemudian dengan memulai dari kepala dan berpindah dari satu simpul ke simpul yang lain dengan mengikuti referensi berikutnya. Dari setiap simpul kita dapat mencapai ekor list dengan melintasi list tersebut. Kemudian kita dapat mengidentifikasi ekor atau tile sebagai simpul yang memiliki non sebagai simpul berikutnya, referensi. Kemudian karena referensi not berikutnya dapat dilihat sebagai tautan atau petunjuk ke simpul lain, maka proses melintasi suatu linked list atau daftar juga dikenal dengan istilah link hopping dan pointer hopping. Kemudian di sini dikatakan bahwa minimalnya instansi atau instansi linked list tadi tertaut itu harus menyimpan yang pertama referensi ke kepala daftar atau ke head. Nah, di sini dikatakan bahwa tanpa referensi eksplisit di head, maka tidak akan ada cara untuk menemukan simpul tersebut atau secara tidak langsung simpul lainnya. Kemudian referensi eksplisit ke simpul ekor atau tail, nah ini tidak diperlukan tetapi lebih disukai untuk mencegah melintasi sisa list. Kemudian jumlah total node yang menyusun list yaitu dengan ukuran tidak diperlukan, lebih baik menghindari menelusuri daftar untuk mendapatkan hitungan. Kemudian, nah ini dia, memasukkan elemen di kepala eh, linked list tadi. Nah, sini dikatakan bahwa properti penting dari linked list adalah tidak memiliki ukuran tetap, ya, tidak memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Nah, ini dia contohnya. Pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, saat menggunakan list tertaut tunggal atau saat kita gunakan list single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas list, ya. Kemudian langkah-langkah untuk memasukkan elemen. Nah, di sini dikatakan pertama itu kita buat simpul baru. Nah, ini dia. Kemudian mengatur elemennya ke setiap elemen baru. Nah, kemudian atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini. Nah, kemudian atur kepala list agar menuju ke simpul baru. Nah, ini di sini dikatakan ada algoritmanya, yaitu newest sama dengan node dalam kurung elemen, kemudian newest dot next sama dengan l dot hit atau l dot hit sama dengan newest dan seterusnya. Kemudian memasukkan elemen ekor di daftar tertaut tunggal. Yang pertama, cara-caranya itu buat simpul baru, kemudian menetapkan referensi berikutnya ke non, ya. Kemudian atur referensi ekor berikutnya ke arahkan ke not baru. Kemudian perbarui referensi ekor itu sendiri ke simpul baru ini. Nah, ini dia juga. Ini contohnya tadi sama dengan yang di atas. Kemudian menghapus elemen dari daftar tunggal tertaut. Nah, ini removing. Removing atau menghapus elemen dari kepala atau head list atau single linked list pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari penyisipan elemen baru di kepala. Nah, kemudian di sini sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar atau dari single linked list. Sini, bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke not terakhir dari list, kita harus dapat mengakses not sebelum not terakhir agar untuk menghapus simpul terakhir. Kemudian kita dapat mencapai simpul sebelum ekor
tile dengan mengikuti tautan berikutnya dari tile tersebut. Kemudian satu-satunya cara untuk mengakses simpul ini adalah dengan memulai dari head list dan mencari di seluruh uh, list. Oke, lanjut. Kemudian urutan operasi single linked list seperti itu bisa memakan waktu yang sangat lama. Kemudian operasi ini dilakukan lebih efisien dalam dalam double linked list. Yang lanjut, menerapkan tumpukan dengan stack dengan single linked list. Nah, ini contoh codingannya. Nah, di sini dikatakan implementasi stack ini mempertahankan dua variabel, yaitu head dan size. Yang mana head itu referensi keynote di kepala list, kemudian size untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Nah, kemudian tumpukan tersebut menggunakan kelas atau node kelas node yang tidak bersifat publik. Nah, ini dia. Yang tidak bersifat publik untuk merepresentasikan setiap simpel yang didorong atau dikeluarkan ke dalam atau keluar tumpukan atau stack. Kemudian di sini dikatakan objek node memelihara dua variabel yaitu elemen dan next. Nah, ini dia. Di sini di contoh codingannya ini sudah di apa namanya? Sudah dicoba jelaskan sebelumnya. Kemudian kita lanjut di analisis operasi eh, linked stack. Nah, ini operasinya. Semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Kemudian tidak diperlukan analisis amortasi dalam kasus ini. Dengan penggunaan ruang omega dalam ruang n, di mana n adalah jumlah elemen saat ini dalam tumpukan stack. Nah, ini dia. Ini tabelnya. Yang lanjut, kita mencoba mengimplementasi antrian atau queue dengan single linked list. Dan ini memastikan waktu omega 1 terburuk untuk semua operasi. Nah, kemudian implementasi ini mempertahankan tiga variabel instan. Yang pertama head, tile, dan size. Tiga variabel instan itu head, nah ini dia, tile, dan size. Kemudian elemen yang ditambahkan di antrian atau di queue diantarkan di antrian ke akhir list akan dan dihapus dikeluarkan dari depan list. Dan perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga ukuran tile referensi. Itu selama NQ node terbaru selalu menjadi node ekor baru. Kemudian jika hanya ada satu elemen dalam list itu juga menjadi kepala baru atau head new. Kemudian penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Nah, ini dia. Ke dequeue. Kemudian, nah kita lanjut di sini. Circulari single linked list. Circulari linked list. Nah, pada bab tadi sebelumnya konsep sirkulasi array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Nah, dalam list tertaut atau dalam circulari linked list, nah, tile list menggunakan referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas list. Kemudian list yang terhubung secara melingkar menyediakan informasi yang lebih umum, model daripada daftar atau list standar yang ditautkan untuk kumpulan data yang bersifat siklus, yakni tidak mempunyai pengertian khusus mengenai awal dan akhir. Beginning and end. Kemudian tautan melingkar harus mempertahankan referensi not tertentu untuk menggunakan list current atau arus. Ini contohnya. Lanjut pada di sini round robin scheduler atau penjadwalan round robin. Nah, penjadwalan round robin atau round robin scheduler mengulang koleksi elemen-elemen dalam bentuk sirkuler dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya.
a given action on it. Kemudian penjadwalan seperti itu digunakan misalnya untuk mengalokasikan sumber daya secara adil yang kemudian harus dibagi eh, oleh kumpulan klien. Kemudian penjadwalan round robin sharing digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan pada komputer. Penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan elliptic antrian umum dengan melakukan langkah-langkah berikut secara berulang. Nah, ini dia. Di sini dikasih step atau langkah-langkahnya. Nah, di sini ada satu contoh diterapkan di Python di codingan yaitu menerapkan antrian kui dengan circularly linked list. Nah, implementasinya hanya mempertahankan dua variabel yaitu tile dan size. Tile dan size. Mana tile dan size tadi? Nah, ini dia. Referensi ekor atau tile berikutnya terhubung ke head. Yang mana head sama dengan self dot tile dot self dot underscore tile dot underscore next. Kemudian kelas circular queue mendukung metode putar atau rotasi tambahan yang menghilangkan elemen dari depan dan memasukkannya di belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Di sini self dot tile self dot underscore tile sama dengan self dot underscore tile dot underscore berikutnya. Nah, ini contoh kali ini. Nah, ini Dekui menghapus elemen dari awal antrian melingkar atau kepala list, not kepala baru. Nah, ini dia. Ini contoh penjelasannya. Kemudian di sini menambahkan elemen akhir ekor atau list dalam daftar. Nah, mungkin sampai situ saja pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.